Penasaran gak sih sama novel yang judulnya Malioboro at Midnight? Yuk temenin aku meresensi buku novel ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Putu-Putri Pratisanti dari kelas 8A, absen 30. Buku ini memiliki judul Malioboro at Midnight yang ditulis oleh Scott Pearce dan diterbitkan pada Bukune dan juga memiliki 428 halaman dan memiliki ketebalan 2 cm. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dan memiliki harga Rp99.000. Buku ini memiliki tema pertemanan konyol yang tidak terduga dan latar kawasan Malioboro di tengah malam dengan alur campuran maju di mana hubungan mereka terus berlanjut dan mundur di mana kisah latar belakang mereka diceritakan. Dan amanat yang ada pada buku ini yaitu kita diajarkan untuk menerima diri sendiri dan orang lain. Pulang tidak harus tentang tempat, tapi juga perasaan. Dan watak dari tokoh ini yaitu Malioboro, jenaka, penuh pengertian, dan visioner. Serena, sensitif, rapuh, tapi kuat. Dan begitu tulus. Dan Jan Richard, egois, manipulatif, dan tidak tulus. Malioboro at Midnight menceritakan tentang Serana, seorang perempuan yang hidupnya dipenuhi kelelahan batin. Ia bukan hanya kelelahan secara fisik, tetapi juga kelelahan menghadapi perasaan kecewa, kehilangan, dan kesepian yang terus menumpuk. Serana sering merasa tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Ia belajar tersenyum di depan banyak orang tetapi memendam luka sendirian. Malam hari menjadi waktu favoritnya, karena di saat itulah ia merasa bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura kuat. Suatu malam, Serana berjalan menyelusuri Malioboro. Suasana tengah malam yang sunyi, lampu jalan yang temaram, dan langkah kaki yang pelan membuat pikirannya mengalir bebas. Di tempat itulah ia bertemu dengan Jenaka, seorang lelaki asing yang secara tidak sengaja hadir dalam hidupnya. Pertemuan mereka tidak direncanakan, tidak diawali dengan kisah romantis, melainkan percakapan sederhana antara dua orang yang sama-sama lelah dengan hidupnya. Jenaka adalah sosok pendengar yang tenang. Ia tidak banyak bertanya, tidak menghakimi, dan tidak mencoba memperbaiki Serana. Justru dari sikap itulah Serana merasa nyaman. Perlahan Serana mulai membuka diri dan menceritakan luka-luka yang selama ini ia simpan sendiri. Jenaka pun memiliki kisah hidupnya sendiri tentang kehilangan dan perasaan hampa yang ia bawa diam-diam. Malioboro menjadi tempat pertemuan mereka berulang kali. Setiap pertemuan selalu diisi dengan obrolan yang jujur dan penuh makna. Tidak ada janji untuk saling memiliki, tidak ada ikatan yang mengikat. Hubungan mereka terbangun secara alami sebagai dua manusia yang saling menguatkan tanpa tuntunan. Dari Jenaka, Serana belajar bahwa tidak apa-apa merasa rapuh dan bahwa luka tidak harus disembuhkan dengan buru-buru. Seiring berjalannya waktu, Serana mulai menyadari bahwa Jenaka bukanlah penyelamat hidupnya. Ia hanyalah persinggahan, seseorang yang hadir untuk mengajarkan arti penerimaan diri. Serana pun mulai berdamai dengan masa lalunya, menerima bahwa tidak semua hal harus berakhir bahagia dan tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk selamanya. Malioboro at Midnight bukan sekedar cerita tentang pertemuan dua orang, tetapi tentang proses memahami diri sendiri, tentang kesepian, keikhlasan, dan keberanian untuk melanjutkan hidup meski hati masih terluka. Malioboro di tengah malam terjadi simbol perjalanan batin, tempat singgah bagi jiwa-jiwa lelah sebelum kembali melangkah kehidupan masing-masing. Malioboro at Midnight memiliki makna tentang perjalanan batin manusia dalam menghadapi luka kesepian dan kelelahan hidup. Melalui tokoh Serana, cerita ini menunjukkan bahwa seorang bisa terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang sendirian di dalam. Serana menjadi gambaran banyak orang yang terbiasa menahan perasaan, memendam kecewa, dan terus memaksa diri untuk kuat dan memenuhi harapan sekitar. Cover buku terlalu polos dan gambar terlalu sederhana.